Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, seorang pria duduk bersila di trotoar yang sedikit retak. Pakaian yang melekat di tubuhnya tampak lusuh dan penuh noda, dengan jahitan kasar yang menandakan betapa tuanya pakaian itu. Jaket kumal yang ia kenakan terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus, seolah dulunya milik orang lain. Celananya pun pudar warnanya, dengan beberapa bagian yang sudah robek. Ia duduk di pinggir jalan Tunjungan, salah satu ruas jalan tersibuk di kota ini. Suara klakson bersahutan, bercampur dengan teriakan pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Udara siang itu panas, meski sesekali angin berhembus membawa aroma khas perkotaan, perpaduan bau asap kendaraan, tanah kering, dan sesekali aroma makanan dari warung terdekat. Langit di atas kota tampak mendung, awan kelabu menggantung berat, menandakan hujan bisa turun kapan saja. Di sudut trotoar, ada seorang penjual es degan yang sibuk melayani pembeli. Ember berisi kelapa muda diletakkan di samping gerobaknya, sementara ia dengan cekatan membelah kelapa menggunakan parang. Aroma segar air kelapa tercium samar-samar, bercampur dengan wangi pisang goreng dari warung kaki lima di seberang jalan. Di dekat pria lusuh itu, beberapa anak sekolah baru saja pulang. Seragam putih mereka sedikit kusut setelah seharian di sekolah. Mereka berceloteh riang, sesekali berhenti, untuk membeli cilok yang dijual seorang pedagang kaki lima. Seorang ibu yang mengenakan kebaya modern berjalan cepat melewatinya, menutupi hidungnya dengan sapu tangan, seolah takut menghirup udara yang ia kira kotor. Beberapa meter dari tempatnya duduk, tumpukan sampah mulai menggunung di pinggir jalan. Plastik, kertas, dan sisa makanan bercampur menjadi satu, menebarkan bau tak sedap. Seekor kucing liar mondar-mandir di sekitar tumpukan itu, mencari sesuatu untuk dimakan. Pemandangan seperti ini bukan hal asing di sudut kota, di mana kemewahan dan kemiskinan berdampingan dalam kontras yang tajam. Pria itu mengamati dunia di sekitarnya dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam sebuah gelas plastik bekas, yang di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kecil dan koin receh. Ia tidak meminta-minta secara terang-terangan, ia hanya duduk diam, berharap ada yang berbaik hati memberikan sedikit rezeki. Namun sebagian besar orang hanya melirik sekilas dan segera mengalihkan pandangan. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing atau mungkin terlalu takut untuk peduli. Di kota ini, orang-orang yang terpinggirkan seperti dirinya adalah pemandangan biasa, sesuatu yang sering dilihat tetapi jarang dipedulikan. Pria itu menghela napas pelan. Ia tidak mengharapkan banyak. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia hanya berharap bisa bertahan hingga malam tanpa perut yang terlalu kosong. Tapi ia tidak menyadari bahwa takdir sedang menunggunya, dan sebentar lagi kehidupannya akan berubah dalam sekejap. Siang itu, jalanan di sekitar Jalan Tunjungan semakin ramai. Matahari mulai condong ke barat, tetapi hawa panas masih terasa menyengat. Asap kendaraan bercampur dengan debu yang beterbangan, membuat udara terasa pengap. Lalu lintas yang padat, bergerak pelan, sementara suara klakson dari mobil dan motor bersahut-sahutan. Pedagang kaki lima tetap sibuk melayani pelanggan, sementara beberapa tukang becak menunggu penumpang di bawah bayangan pohon yang rindang. Di trotoar, pria lusuh yang duduk bersila masih berada di tempatnya. Sesekali, ia menyesuaikan posisi duduknya agar lebih nyaman, mengusap wajahnya yang berdebu, atau menghela napas panjang sambil mengamati lalu lalang orang-orang di sekitarnya. Namun, tak jauh dari sana, seorang polisi berseragam tengah berjalan, mengawasi area sekitar. Polisi itu bertubuh tegap dengan wajah yang menunjukkan ekspresi tegas. Ia mengenakan seragam dinas dengan badge kepangkatan di bahunya, serta topi dinas yang sedikit dimiringkan. Matanya menyorot tajam ke arah pria lusuh yang duduk di trotoar. Dari kejauhan, polisi itu tampak tidak senang. Ia memicingkan mata dan melangkah lebih dekat. Menurutnya, kehadiran pengemis di trotoar jalan utama seperti ini mengganggu pemandangan kota. Apalagi, Jalan Tunjungan adalah salah satu ikon kota Surabaya. Jalan yang dipenuhi pusat perbelanjaan, hotel berbintang, dan bangunan kolonial bersejarah yang sering menjadi tujuan wisatawan. Tanpa ragu, polisi itu melangkah mendekati pengemis tersebut. Langkahnya berat, penuh wibawa, seolah kehadirannya sudah cukup untuk membuat siapapun menurut.
Orang-orang yang melihatnya mulai memperhatikan. Beberapa pedagang kaki lima yang berada di dekat lokasi menahan napas, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Saat sudah berdiri tepat di depan pria lusuh itu, polisi tersebut berdehem dan menatapnya. Dengan ekspresi penuh ketidaksukaan, tangan kanannya terangkat sedikit, menunjuk ke arah pengemis itu seolah sedang memberi peringatan. Namun, pria lusuh itu tetap diam, hanya menatap ke arah polisi tanpa ekspresi. Polisi itu semakin kesal. Baginya, pengemis yang tetap duduk tanpa menunjukkan rasa takut atau hormat adalah bentuk pembangkangan. Dengan gerakan cepat, ia menendang gelas plastik yang ada di depan pria tersebut. Gelas itu terlempar, dan koin-koin receh berjatuhan ke trotoar, bergemerincing di antara langkah kaki pejalan kaki yang sibuk. Beberapa orang yang berada di sekitar mulai melirik ke arah mereka, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Namun polisi itu belum puas. Dengan ekspresi marah, ia membungkuk sedikit dan meraih kerah jaket lusuh yang dikenakan pria itu. Tarikannya kuat, membuat pria tersebut terdorong ke belakang, hampir terjatuh. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa peringatan, polisi itu mengayunkan tangannya ke wajah pria lusuh itu. Plak! Suara tamparan itu terdengar jelas di tengah kebisingan jalanan. Beberapa pejalan kaki yang menyaksikan insiden itu terkejut, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Beberapa orang hanya saling berbisik, sementara yang lain mempercepat langkah. Mereka takut terlibat masalah. Wajah pria lusuh itu tersentak ke samping akibat tamparan keras tersebut. Namun yang mengejutkan adalah reaksinya. Ia tidak marah, tidak juga menangis atau memohon ampun. Sebaliknya, ia hanya menghela napas panjang. Lalu, dengan gerakan tenang, ia merogoh sesuatu dari dalam jaket kumalnya. Sebuah benda kecil berwarna hitam muncul dari genggamannya. Sebuah ponsel. Polisi itu memicingkan mata, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan pria tersebut. Namun beberapa orang yang melihatnya mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Pria lusuh itu menekan beberapa tombol di layar ponselnya, kemudian mendekatkannya ke telinga. Ia mulai berbicara pelan, sementara ekspresinya tetap tenang. Polisi itu mengangkat, Alice merasa bingung. Siapa yang sedang ditelepon oleh seorang pengemis di trotoar ini? Beberapa detik kemudian, suasana di sekitar mulai berubah. Orang-orang yang tadinya acuh tak acuh mulai menunjukkan rasa penasaran. Para pedagang kaki lima melirik dengan tatapan heran, sementara tukang becak yang menunggu penumpang memperhatikan dengan cermat. Polisi itu masih berdiri di tempatnya, tidak menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Namun bagi pria yang baru saja ditampar, semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Langit Surabaya semakin mendung, awan kelabu menggantung rendah di cakrawala. Udara terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengancam untuk pecah. Jalanan tetap sibuk seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sudut trotoar itu. Sebuah ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memperhatikan dengan seksama. Pria lusuh yang baru saja menerima tamparan itu tetap duduk dengan tenang. Tangan kanannya masih menggenggam ponsel hitam yang terlihat sedikit usang. Suaranya terdengar pelan dan stabil saat berbicara di telepon, tetapi ekspresi wajahnya tetap datar, sama sekali tidak mencerminkan emosi apapun. Polisi yang menamparnya masih berdiri tegak, memasang ekspresi penuh kemenangan. Baginya, ia baru saja melakukan tugasnya dengan baik, menjaga ketertiban dan kebersihan kota dari para pengemis jalanan. Dalam pikirannya, pria lusuh ini tidak lebih dari sekadar sampah masyarakat yang seharusnya tidak berada di area elit seperti jalan tunjungan. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian tadi masih berkumpul di sekitar, berbisik-bisik satu sama lain. Para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di pinggir jalan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tukang becak yang tadinya duduk santai kini lebih waspada, memperhatikan pria lusuh itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Lalu, dalam waktu kurang dari 5 menit, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari kejauhan, suara deru mesin mobil besar terdengar mendekat. Orang-orang yang sedang melintas menoleh ke arah jalan utama, mencari sumber suara tersebut. Dalam hitungan detik, 5 mobil hitam mewah melaju dengan kecepatan stabil di antara lalu lintas yang padat. Kendaraan-kendaraan itu terlihat berbeda. Dari mobil biasa, bodinya besar, kaca-kacanya gelap, dan pergerakannya mulus seolah dikawal dengan sangat baik. Di trotoar, polisi itu mengernyitkan dahi.
5 mobil hitam yang datang secara bersamaan bukanlah pemandangan yang biasa, terutama di tengah kemacetan kota Surabaya. Kendaraan-kendaraan ini tidak seperti mobil pejabat biasa. Mereka tampak lebih eksklusif, lebih formal, dan memiliki aura yang sangat berwibawa. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Begitu kelima mobil itu berhenti dengan rapi di pinggir jalan, pintu-pintunya langsung terbuka secara bersamaan. Dari dalam, keluar beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan kacamata gelap, ajudan negara. Mereka bergerak cepat, dengan gerakan yang terkoordinasi. Tatapan mereka tajam, tubuh mereka penuh dengan kewaspadaan, dan sikap mereka menunjukkan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Dalam sekejap, suasana di sekitar trotoar berubah drastis. Orang-orang yang tadinya hanya menonton dari kejauhan kini semakin penasaran. Beberapa mulai berbisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria lusuh yang baru saja ditampar oleh polisi itu. Polisi yang tadi merasa di atas angin mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melirik ke arah pria lusuh itu yang kini berdiri perlahan, masih memegang ponselnya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah reaksi para ajudan tersebut. Alih-alih mendekati polisi atau siapapun yang terlihat lebih berwenang, mereka langsung bergerak ke arah pria lusuh itu. Dan yang terjadi selanjutnya membuat semua orang di trotoar itu terdiam dalam keterkejutan. Dengan penuh rasa hormat, seorang ajudan yang berada di barisan terdepan membungkukkan badan. "Maaf atas keterlambatan kami, Pak Menteri," katanya dengan suara dalam dan tegas. Sekejap keheningan menyelimuti jalanan. Polisi yang tadi merasa gagah kini membelalakkan mata, tubuhnya menegang seketika. Jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Pak Menteri?" Ia tidak salah dengar. Pria lusuh yang baru saja ia hina, usir, dan tampar ternyata bukan pengemis biasa. Bukan gelandangan yang mencari receh di trotoar. Bukan orang tak berdaya yang bisa diperlakukan semena-mena. Ia adalah Menteri Sosial Republik Indonesia. Orang-orang yang tadinya hanya menonton kini mulai bergumam keras. Beberapa dari mereka bahkan menutup mulut dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Para ajudan lainnya segera membentuk barisan, seolah menciptakan pagar perlindungan di sekitar pria itu. Salah satu dari mereka mengambil sebuah jas dari dalam mobil dan menyerahkannya kepada sang menteri. Dengan tenang, pria yang tadi tampak lusuh itu mengenakannya. Kini, ia bukan lagi sekadar pria dengan pakaian kumal yang duduk di trotoar. Ia adalah seorang pejabat negara yang sedang menyamar, menguji bagaimana masyarakat, dan lebih khusus lagi, bagaimana aparat memperlakukan rakyat kecil yang dianggap tidak berdaya. Polisi itu masih berdiri di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Menteri itu kemudian menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada bentakan atau makian. Hanya ada tatapan dalam yang seolah menilai, menimbang, dan memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, sebelum polisi itu bisa mengatakan apapun, salah satu ajudan yang tampak lebih senior melangkah maju. "Anda anggota kepolisian yang bertugas di area ini?" tanyanya dengan nada datar. Polisi itu mengangguk kaku, hampir tidak bisa mengendalikan ketakutannya. Ajudan itu mengeluarkan sesuatu dari dalam jasnya. Sebuah dokumen resmi dengan lambang negara di bagian atasnya. "Mulai detik ini, Anda dinyatakan dicopot dari jabatan. Silakan lapor ke kantor pusat untuk proses lebih lanjut." Seperti petir yang menyambar di siang bolong, kata-kata itu menghantam polisi itu dengan keras. Lututnya terasa lemas, nyaris membuatnya jatuh. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas, bahwa ia tidak tahu siapa pria yang tadi ia tampar. Tetapi semuanya sudah terlambat. Sang menteri tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap polisi itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, berjalan ke arah mobil hitam yang telah disiapkan untuknya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini masih diam, terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ketika sang menteri melangkah masuk ke dalam mobilnya, seorang pria tua di sudut trotoar tersenyum tipis. "Hari ini ada pelajaran yang mahal," gumamnya pelan, sebelum kembali menghirup udara panas kota Surabaya yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. 5 mobil hitam itu masih terparkir dengan rapi, menghalangi sebagian jalur kendaraan. Lalu lintas sempat tersendat, tetapi tak seorang pun berani membunyikan klakson.
Semua mata tertuju pada sosok pria yang baru saja mereka kira hanyalah pengemis, Morse biasa, tetapi nyatanya adalah Menteri Sosial Republik Indonesia. Di sisi lain, polisi yang baru saja kehilangan jabatannya masih berdiri kaku, wajahnya pucat seperti tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi. Seragamnya yang tadi ia kenakan, dengan bangga kini terasa seperti beban berat yang menghimpit tubuhnya. Ia menelan ludah, pikirannya berkecamuk dalam kebingungan dan ketakutan. Seorang ajudan senior yang sejak tadi berdiri di samping menteri mendekat ke arahnya. Ia tidak berteriak, tidak menunjukkan ekspresi marah, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa lebih tajam dari pisau. "Anda sadar apa yang telah Anda lakukan?" Tanyanya dengan nada tenang, tetapi tegas. Polisi itu membuka mulutnya, hendak berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia sendiri tahu bahwa tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Ia telah bersikap sewenang-wenang tanpa memverifikasi terlebih dahulu siapa pria yang ia tampar tadi. Di tengah kesunyian yang menegangkan, Menteri Sosial akhirnya melangkah maju. Dengan ekspresi tenang, ia menatap polisi itu, lalu mengedarkan pandangannya ke kerumunan yang masih terdiam. "Lihatlah," katanya pelan tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh rakyat kecil di negara ini. Orang-orang mulai saling menatap, merasa tersentak oleh kata-kata tersebut. "Saya turun ke jalan bukan untuk bermain-main. Saya ingin melihat sendiri bagaimana perlakuan aparat terhadap mereka yang dianggap tidak memiliki kuasa. Dan apa yang terjadi hari ini adalah bukti bahwa masih ada yang salah dalam sistem kita." Lanjutnya. Polisi itu menundukkan kepala, merasa semakin malu. Menteri itu melangkah mendekatinya, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, "Saya bukan ingin menghancurkan karier Anda, tapi saya ingin Anda belajar bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk menindas." Mata polisi itu mulai berkaca-kaca. Menteri berbalik, lalu menatap masyarakat yang berkumpul di sekitar. "Saya harap kita semua belajar dari kejadian ini. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Jangan merendahkan mereka yang terlihat lemah, karena bisa saja mereka lebih berharga daripada yang kita kira." Seorang pria tua, yang sejak tadi duduk di sudut trotoar dan menyaksikan semua kejadian itu, tersenyum tipis. "Hidup memang penuh kejutan," gumamnya. Menteri itu kemudian berjalan menuju salah satu mobilnya. Para ajudan segera membukakan pintu untuknya. Tetapi sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah polisi yang kini masih berdiri dengan kepala tertunduk. "Jangan ulangi kesalahan ini," katanya sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, suara mesin mobil-mobil hitam itu kembali menderu. Dalam hitungan detik, mereka melaju meninggalkan lokasi, menghilang di tengah hiruk-pikuk kota. Polisi itu masih berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa lemas. Ia tahu bahwa hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menjauh, meninggalkan trotoar yang menjadi saksi atas kesalahannya. Di sekitar, orang-orang masih berbisik, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka merasa puas karena keadilan akhirnya ditegakkan, sementara yang lain merasa terhenyak oleh betapa mudahnya seseorang kehilangan jabatannya jika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Langit Surabaya kini mulai cerah kembali, seolah-olah kota ini baru saja melewati badai yang meninggalkan pelajaran berharga bagi semua orang. Dan di trotoar itu, seorang pengemis tua tersenyum sendiri, merasa bahwa hari ini dunia telah menunjukkan bahwa kebaikan dan keadilan masih ada. Hanya saja, terkadang mereka hadir dengan cara yang tidak terduga.